Bener nggak? Coba. Stella kalau mau ngomong aja. Iya, misalnya kita temenan nih, tapi dia biasa-biasa aja lah, atau enggak miskin gitu. Tiba-tiba ntar dia 10 tahun lagi jadi sukses gitu. Izin. Stella Kan mau kita nggak ngomong, tahu dengerin dia deh. dia mesti jadi gitu. Ya. Coba ngomong. Izin. Stella. Stella ngomong. Ya, ngomong coba Stella. Ngomong gak lu? Dikasih waktu lu ngomong. Suara gue kedengeran kan? Enggak. Apa suaranya kecil amat, Mak? Suara kecil, suara gue keras banget. Bentar. Ini ngomong Stella apa? Kedengeran gitu, Pak. Kedengeran nggak suaranya? Kamu ngomongnya di dalam air ini. Dalam bantal. Seru banget. Sama Grey, enggak Grey apa Stella sih yang ngomong? Ini mic-nya ke Grey. Anjay, aduh capek bekal. Ngomongnya jangan realita dong. Gini deh. Pindah device. Oke. Jadi kalau menurut gua sih keberuntungan itu yang probabilitas yang lu omongin sih lebih ke dia fokusnya mau mana gitu. Kayak misal lu capek-capek kuliah ternyata lu kerja dan sukses lu bukan fakultas atau jurusan yang lu ambil. Ya salah lu. Kenapa lu gak mau fokus cari kesempatan yang sesuai dengan jurusan lu? Kenapa begitu? Kan lu yang bikin takdir. Kan yang lu bikin keputusan. Gitu. Kalau gue sih ngomongnya kenapa sih gue kan kuliah terus gue malah kerja yang gak sesuai dengan bidang gue selama kuliah, tapi ternyata gue sukses dan gue malah nyalahin takdir gue, bukannya gue yang salah yang ngambil apa namanya ngambil keputusan yang gak sesuai dengan keinginan gue gitu loh. Harusnya gue fokus dengan studi gue dan gue fokus cari kerja yang sesuai dengan studi gue biar gue sukses di bidang studi gue, bukan yang lain. Kalau misalkan gue ngambil yang nggak sesuai dengan studi gue, ya gue harus nerima resiko lah. Misalkan gue nggak sukses di dunia itu, oke. Soalnya yang gue tahu fokus sekolah itu bukan cari kerja, tapi upgrade mindset. Itu tahu gue ya. Lagi ngomongin apa ini abang-abangan? Ngomongin probabilitas keberuntungan dengan banyaknya variabel kehidupan yang bercabang-cabang, yang manapun itu nggak jelas datangnya dari mana. Sekarang ngomong. Sekarang jelas? Wah jelas banget. Oke, sorry ya. Kalau menurut gue ya, manusia nih punya yang namanya energi untuk kayak setiap orang nih punya energi masing-masing kan. Jadi ketika ada orang yang percaya sama lo, kayak kok bisa sih dia percaya sama gue, kok bisa sih dia kayak gitu. Itu tuh karena energi lo itu loh yang nyalurin orang lain untuk percaya sama lo. Dan keberuntungan itu ya entah apa yang pernah lo lakuin sebelumnya, dan itu yang pasti lo tuai saat itu juga. Paham gak yang gue ngomong? Iya paham. Kamu kok ini kan aku tadi balik nanya kan ke abang-abang ini kalau ada pilihan yang lebih baik tebar jala apa fokus. Udah itu doang sih, kan itu subjektif jawabannya. Oh, tebar jala lah, soalnya kita kalau fokus emang dominannya apa? Betul. Dari keluarga berada, orang tua kita orang biasa-biasa saja, punya power pun enggak ya tebar jala lah. Tapi kalau lu punya power dan keluarga lu punya power, ya fokus lah. Balik lagi ke peluru yang kita punya lah ya. Bahkan ketika keluarga kita punya power pun, kalau kitanya nggak nebar jala, semuanya bakal nge-stuck, nggak akan bisa jalan. Apalagi kalau misalkan nih, lu hidup dari keluarga yang kaya banget, tapi lu tuh kayak cuman stuck di satu fokus doang, nggak nebar jala. Nanti ketika orang tua lu anggapnya udah nggak ada, lu nggak akan bisa nerusin itu. Karena lu nggak nyebar jala sebanyak-banyaknya dan orang nggak ada yang tahu lu siapa.
Jadi gini bre, semakin banyak yang lu tebar, semakin banyak opportunity yang lu dapat. Hidup kan gak segampang itu ya. Jadi lebih baik ambil banyak-banyak opportunity yang lu bisa. Jadi kalau lu gagal, lu masih punya jalan yang lain. Easy. Oke, ya makasih ya kakak-kakak, abang-abang. Tapi ada gak kemungkinan kalau kita terlalu tebar jala banget, kita jadi jack of all trade? Bener. Harus Semakin punya banyak lu tujuan tebar dulu jala, sih. iya semakin lu banyak tebar jala tapi lu nggak tahu tujuan lu satu yang mana, lu bakal nggak fokus sama diri sendiri, ya sama aja bohong. Iya. Lu nggak Lu bakal tuh nemu nebar jala tuh diri harus ada sendiri. tujuannya gitu loh. Lo tuh nyebar apa tuh untuk apa gitu. Bukan yang asal lempar-lempar. Nanti dapat ini dapat itu, enggak bisa kayak gitu. Lo harus nebar yang lo maunya apa. Iya, mungkin gak usah dulu tuh kata Apokalips, bener. Tebar jala tuh, misal nih, lu kepengen fokus di perbengkelan lah, otomotif. Lu tebar jala di dunia itu, jangan tebar jala di dunia otomotif, kedokteran juga iya, lu medis juga iya, terus lu rumah juga iya, lu ini iya, lu nggak tahu diri lu siapa jadinya. Ya oke lah, itu doang sih gue tanyain. Kalau tujuan sih, gue sih ada sih. Gitu. Makanya Sebenarnya kalau semakin banyak lu ngelakuin banyak hal, lu tuh bakalan nemuin banyak hal-hal baru dan lu tuh bakalan jadi kayak unlock new skill gitu loh. Jadi lu tuh nggak usah khawatir sama apapun ketika lu ngelakuin apapun itu, pasti bakalan ada hal yang lu dapetin gitu loh. Iya paham. Itu yang aku rasain sekarang juga sih. Kebetulan. Nah, info Kak Stella skill yang dibutuhkan untuk tahun-tahun ini. Skill yang dibutuhkan apa maksudnya? Ya maksudnya new skill gitu untuk di real life kita ini yang apa sangat dibutuhkan gitu, seperti bidang apa gitu misalnya. Kalau menurut gue ya, lo tuh harus memperbanyak relasi sih, itu yang paling penting sih. Jadi relasi dalam maksud tuh bukan untuk yang jadi penjilat gitu ya, bukan lu jadi lintah gitu. Cuman kayak lu kenal orang ini, lu kenal orang itu, lu kenal orang ini. Jadi kayak ketika lu ada, misalnya nih yang tadi dibahas, lu misalkan fokus bengkel. Jadi lu bisa nanti tuh kayak nemu gitu loh. Kayak oh iya bener yang ini kan pernah ngurusin bengkel nih. Oh iya dia kan pernah ngurusin tentang permesinan lah atau apa. Jadi tuh bakalan ada konteksnya gitu loh kalau lu punya relasi yang banyak. Yang paling penting itu relasi sih. Karena itu yang gue rasain banget. Dan dari orang lain juga lu bisa belajar banyak gitu loh. Entah itu hal negatif atau positif. Karena kan orang beda-beda ya. Ada aja yang negatif, ada aja yang positif. Jadi ketika ada yang positif ya oke gitu. Tapi ketika ada yang negatif ya oh berarti jangan kayak gitu. betul. Tapi ngomongin ini ya skill yang harus upgrade ya, gue ada satu buku yang apa ya, yang enak lah buat kita tuh sama orang lain dan gimana pendirian kita ke orang lain. Ada satu buku tuh judulnya Atomic Habits. Nah itu tuh dari dari mikropsikologi itu kebaca di situ. Gimana vibrasi, gimana main of mindset lu kebangun di situ. Ya misal nih, lu ada ragu nggak sih buat ngobrol sama orang tua atau yang kelihatannya tuh punya wibawa ataupun punya jabatan. Nah, kalau misalkan gue sih dulu malu ya, tapi setelah ngebaca buku kayak How to Win People, How to Win People Perception, sama Atomic Habits, ya habis itu gue ngobrol, enjoy aja ngobrol sama orang, banyakin bohong lah sama stranger tuh. Tapi ya yang bohongnya yang bikin lu punya nilai, bukan yang ngibul-ngibul kayak kucing. Itu sih istilahnya public speaking loh. Ih, pada main saham, teman gua loss 50 juta, mampus. Sebenarnya lo kalau main saham kayak gitu tuh banyak sih kayak safe place-nya tuh. Cuman ya balik lagi sih ada orang yang emang
mau main kayak gitu, ada juga yang enggak sih. Big no, big no. Males banget IHSG. Bang, 20, kebetulan kan gue properti nih. Beli rumah nggak bisa lah. Halu banget 23 juta beli rumah. Rumah apaan? Rumah Iya, Barbie. rumah apa? Enggak, paling buat Gubuk. DP doang itu, Bang. DP pun 23 apaan? Subsidi. Oke lah. Tapi kan di luar biaya itu ya paling itu 25-30 juta habisnya. DP subsidi ya, cuman untuk berkas-berkas lain kayak BPHT, BPPN, baru tuh SHM, bayar notaris, akad, lebih daripada itu tahu. Agak bang, gua ngambil subsidi nih. Total tuh Enggak 30 juta sampai akad. Nah tuh, 23 juta lu masih kurang 7 juta aja, men. Ya, Oke. nabung dulu. Di gua ya. Tergantung developer. Bener. Tapi biasa kalau misalkan DP 0 lu bakal gede di angsuran dan lu bakal boncos bagian surat-suratan dokumen bekas-bekas di luar dari rumah. Apalagi Misal nih sekarang- lu bisa beli motor deh, lu bayar BPKB kan, lu bayar STNK kan, lu bayar bensin dan macam-macam kan, itu juga rumah. Terus kalau subsidi itu biasanya dapurnya nggak ada, jadi lu harus ngebangun lagi. Iya bener. Lu bikin dapur sendiri. Itu kok diem nih? nggak tahu. Kalau mau beli rumah sabar-sabar dulu deh. Iya Bang, tapi untuk generasi sekarang yang mulai dari nol sih, kalau enggak Iya. CD juga iya, Ngekos. apalagi print. Rumah mahal tahu, apalagi inflasi gede. Betul. Dan tahun ke tahun naik. Lu nggak lihat harga properti tiap Senin naik, harga naik, tiap Senin naik terus tiap hari anjir. Tiap hari Senin naik, properti naik. Kalau harga properti naik ya gue yang susah jualan. Ya betul. Ya, tapi kan kenyataannya kita Iya. nih salahnya Indonesia tuh ya, properti kan jadiin investasi. Salah satu instrumen investasi. Semestinya tuh pemerintah bikin sistem nggak boleh tuh properti jadiin instrumen investasi. Tetap main di pasar. Semua jenderal beli rumah, investasiin itu semua. Uang panas lagi. Double properti nggak boleh, harusnya nggak boleh. Kalau aku tahu ya, kayak di negara Swiss itu orang nggak boleh punya dua rumah. Cukup satu tok. Sisanya kalau misalkan penginapan, villa atau resort boleh. Kalau gua ya, kayak di Swiss. Kalau di sini kan enggak. Satu rumah di sono, di sini, di situ, di mana-mana. Pakai bet. Akhirnya harga mahal. Iya, satunya buat living, satu. Wah, buat bisnis sih jatuhnya ke rumah singgah. Tapi itu pun nggak boleh di perumahan ataupun permukiman. Iyalah. Gitu. Bisnis berarti ruko lah. Iya. Paling ruko itu. Kalau sekarang sih lebih cuan cari pembeli ruko ketimbang pembeli rumah. Betul. Karena bisnis. Iya. Apalagi di